Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu, selamat datang di podcast Bawaslu Kabupaten 50 Kota. Opsi, obrolan pemilu dan demokrasi. Kali ini masih bersama saya Yeska Adila yang biasa dipanggil Ica. Sahabat Bawaslu, kita ketahui bahwa Kabupaten 50 Kota sangat luas, terdapat 13 kecamatan dan 79 nagari. Nah, kali ini kita akan mengerucut ke satu kecamatan yang terdapat 4 nagari, yaitu Kecamatan Lua. Yang kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seseorang yang sudah tidak asing lagi di dunia penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Yaitu langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak Encon. Waalaikumsalam Ica. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah masih dalam kondisi sehat. Ica gimana? Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih sekali Pak Encon sudah menyempatkan hadir di podcast kita kali ini Pak Encon. Iya, sama-sama. Pak Encon, kita ketahui bahwa Bapak ini sangat luar biasa sekali, sudah berkali-kali dipercaya, baik itu dulu di PPK maupun kemarin ini di Panwascam, itu di pemilu dan pilkada ya Pak Encon ya. Iya betul. Sebenarnya apa sih Pak rahasianya atau kenapa betah sekali menjadi penyelenggara pemilu ini? Apakah memang hobi atau ada hal-hal yang bikin Bapak jatuh cinta menjadi penyelenggara pemilu ini Pak? Sebetulnya itu merupakan satu kebanggaan pribadi lah buat saya, karena selama ini selalu diadakan seleksi pemilihan untuk penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Alhamdulillah saya selalu dinyatakan lulus oleh pihak kabupaten. Saya punya potensi, dan saya juga mengakui saya juga pengen ikut berpartisipasi pada negara ini, karena itu kemampuan saya cuma sebagai penyelenggara ini, sebagai masyarakat atau rakyat Indonesia ini. Itulah makanya saya katakan semacam hobi. Betul, saya akui saya hobi, tapi saya juga menyukai, saya punya potensi dengan bukti seperti tadi. Kemudian untuk berpartisipasi terhadap negara ini, cuma itu yang bisa saya laksanakan. Nah Pak Encon, selama beberapa kali periode menjadi penyelenggara pemilu, Pak Encon, ada nggak kejadian unik, mengharukan atau kejadian yang menegangkan menjadi penyelenggara pemilu ini? Boleh sedikit Pak Encon ceritakan ke sahabat Bawaslu? Gini Mbak Ica, dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, suatu kebanggaan yang hangat-hangatnya lagi masyarakat itu, sebagai ada yang bagi tim sukses, tim pemenang, itu mereka tuh berambisi dalam satu tahapan itu yang namanya tahapan kampanye. Mereka seolah-olah mereka sudah paham tentang aturan pemilu, ketentuan-ketentuan pemilu, seakan-akan semua aturan-aturan dalam undang-undang pemilu tersebut sudah dalam kepala mereka dengan iming-iming pada masyarakat. Kadang-kadang mereka dengan bayaran sekian aja masyarakat dipilih untuk memilih satu kandidat. Kemudian diajak untuk memilih satu tim hingga memenangkan satu kandidat dengan cara memberi iming-iming, misalnya uang. Itu sering terjadi dalam masyarakat kita. Kemudian dalam saat pergaulan sehari-hari itu saya juga sering mendengar kayak gitu. Kemudian saya coba tanyakan kepada tim pemenang tersebut, saya coba menanggapi ajakan-ajakan mereka itu. Pak, bisa nggak Bapak membuatkan kwitansi terhadap mereka ini yang Bapak berkasih uang tersebut? Kemudian saya coba juga tanyakan, tahu nggak Bapak itu aturan itu diperbolehkan atau tidak? Kalau seandainya aturan tersebut tidak diperbolehkan, Bapak tahu nggak berapa ancaman hukumannya? Apakah itu cuma pidana, Bapak tahu nggak? Karena setelah mereka baru sadar bahwa di lingkungan masyarakat mereka ini ada salah seorang penyelenggara yang lebih memahami tentang aturan pemilu daripada mereka. Itu juga satu kebanggaan bagi saya, sehingga bisa meluruskan masyarakat tersebut tidak membuat pelanggaran. Kemudian setelah saya coba kasih pemahaman, mereka menyadari bahwa itu merupakan suatu pelanggaran, sehingga mereka tidak jadi melaksanakan pelanggaran tersebut. Kemudian yang lucu lagi Mbak, di saat kampanye kayak gini, biasanya yang kegiatan yang tugas dari Panwascam ini adalah mengawasi setiap gerakan-gerakan daripada peserta atau tim-tim pemenang tersebut. Kalau di wilayah saya, anehnya kehidupan pribadi saya, bahkan perjalanan saya diawasi oleh mereka. Terbalik. Biasanya saya yang mengawasi selaku Panwascam, mengawasi peserta. Sekarang malah peserta tersebut yang mengawasi gerak-gerik saya. Kadang saya ke satu negara lain, mereka melakukan di sini, melakukan kampanye yang di luar STTP lah, yang pokoknya yang dipastikan mereka itu melakukan pelanggaran. Mengajak masyarakat dengan iming-iming politik uang segala macam lah. Kadang-kadang black camp. Tapi saat saya kembali, mereka sudah nggak ada lagi. Dapat informasi bahwa tim A melakukan kampanye di luar jadwal, Pak. Dapat informasi dari masyarakat. Kemudian saya coba ke sana, mereka sudah nggak ada lagi. Iya. Jadi artinya seperti kucing-kucingan, saya ke sana, dia ke sini. Saya ke kanan, dia ke kiri. Itulah kondisinya di
di lapangan di ya. lapangan, khususnya di kecamatan saya yang saya alami kayak gitu, Beca. Kemudian lagi yang lucunya lagi, di saat saya datang, mereka seakan-akan tidak terjadi apa-apa aja. Saya datang, assalamualaikum Pak, ada keramaian, ada apa Pak? Oh nggak ada apa-apa Pak, kebetulan kami tadi membicarakan hal-hal yang biasa saja Pak, tentang kehidupan sehari-hari lah, yang inilah, pokoknya tidak pernah menyangkut masalah pemilu atau kampanye. Ini yang lucunya, mereka membohongi saya ke kanan, mereka ke kiri, saya ke utara, mereka ke selatan. Itulah kondisinya kalau di saat kampanye tersebut. Iya. Berarti adanya iming-iming uang juga ya Pak Encon Iya. ya, dan juga banyaknya kampanye yang tidak memiliki STTP seperti itu. Iya. Nah, Ica ingin bertanya nih Pak Encon, dengan kejadian seperti ini, apa tugas atau langkah atau solusi dari Pak Encon sebagai penyelenggara pemilu terhadap kejadian itu? Ya. Itu merupakan satu kewajiban atau semacam tugas selaku kita penyelenggara pemilu tingkat kecamatan. Kita harus memperbanyak sosialisasi terhadap masyarakat, karena kita juga harus meyakinkan masyarakat ini apa yang dilakukan tersebut, apakah itu melanggar aturan atau tidak. Contoh seperti mereka memberikan iming-iming uang, itu dalam pasal pemilunya adalah pasal pidana, artinya politik uang, money politik, bahasa canggihnya money politik, itu adalah pelanggaran pidana. Jadi dalam itu kita harus mengetahui, menyampaikan kepada masyarakat bahwa kegiatan yang melakukan itu adalah melanggar aturan. Bisa jadi sanksinya sanksi pidana, dan ada dendanya lagi. Jadi kita tidak ingin masyarakat lantaran kegiatan pemilu yang satu periode 5 tahun ini, mereka nanti terlibat masuk penjara lah, membayar denda lah segala macam. Jadi kita harus selaku penyelenggara harus banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat bentuk kegiatan-kegiatan yang salah, kemudian juga ancaman-ancaman pidana yang akan mereka lakukan, yang akan mereka terima kalau melakukan pelanggaran tersebut. Oke, seperti yang Pak Encer sampaikan tadi, ada cerita unik kucing-kucingan tadi. Jadi solusi dari kita sebagai penyelenggara itu meningkatkan sosialisasi, pemahaman tentang aturan-aturan yang berlaku ya Pak ya. Pak Encan, kita kan punya tagline nih Pak Encan, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, Ica mau bertanya, bagaimana Bapak melihat keterlibatan masyarakat ini, khususnya di Kecamatan Luak, apakah masyarakat ini sudah ikut berpartisipasi atau masih pasif seperti itu Pak? Oh gini Meca, kami dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat selalu memberikan keterangan bahwa jumlah personil Panwascam dalam satu kecamatan cuma 3 orang. Dalam satu tingkatan negari berjumlah sama 1 orang. Jadi itulah makanya kami ingin melibatkan masyarakat ini ikut melaksanakan pengawasan dalam kepemiluan ini. Jadi dalam sosialisasi yang kita lakukan oleh, walaupun itu instruksi atau anjuran dari Bawaslu Kabupaten, kami lakukan di bawah, itu dampaknya sangat bagus sekali Mbak, karena setiap kali ada pertemuan ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tim pemenang ataupun kandidat ataupun pasangan calon, itu kami Panwascam ini selalu mendapat informasi dari masyarakat. Jadi apapun yang kami sosialisasikan terhadap mereka, alhamdulillah mereka menerima. Mereka seakan-akan merasa punya kewajiban juga melakukan pengawasan di tingkat negara mereka masing-masing. Sehingga segala macam kegiatan dilakukan oleh peserta pemilu ini, kami selalu mendapat informasi dari masyarakat. Baik itu kompani yang pakai STTP, Pak ada informasi Pak di rumah si A ada kegiatan rame-rame, ada Pak polisinya Pak, ada Pak TNI-nya Pak, ada apa itu Pak? Kemudian kami jawab bahwa memang itu adalah kampanye resmi yang ada surat tanda penyerahan STTP-nya, artinya kegiatan tersebut adalah resmi. Itulah buktinya bahwa masyarakat ini juga ikut melaksanakan pengawasan di tingkat negara mereka masing-masing, dan mereka memberikan informasi kepada kami Panwascam, kadang-kadang melalui PKD, kadang-kadang langsung melalui WA pribadi saya. Oke, berarti masyarakat di sana sudah ikut berpartisipasi sudah ya, sekali untuk penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Ya. Oke. Nah, Pak Encon, kita kembali lagi dengan pertanyaan, bagaimana sih Pak Encon tugas-tugas menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan ini, Pak Encon? Ya, kita selaku penyelenggara pemilu di tingkat Panwascam ini, kita wajib melaksanakan pengawasan di semua tingkat tahapan-tahapan pemilu tersebut. Contohnya mulai dari tahapan pemutahiran setelah pemilih, kita juga melakukan pengawasan langsung ke lapangan. Contohnya di bagian penyelenggara teknis, mereka itu tingkatan paling bawah namanya Pantali, panitia pemutahiran data pemilih. Kita juga melakukan pengawasan langsung kinerja mereka tersebut. Apakah mereka cara mendata masyarakatnya, misalnya meminta KTP-nya, apakah data tersebut dicocokkan dengan data yang diterima dari KPU atau tidak. Kita melakukan pengawasan langsung. Kemudian juga kita melakukan pengawasan
kita juga melakukan pengawasan terhadap kinerja mereka tersebut. Apakah mereka melakukan, artinya memberikan bukti bahwa rumah ini sudah didata. Biasanya di bagian penyelenggara KPU mereka memberikan stiker. Apakah pentali tersebut menempelkan stiker di rumah tersebut atau tidak? Nah, itu sebagai bukti kita melakukan pengawasan rumah ini sudah didata apa belum. Kemudian juga di dalam masyarakat kita juga tidak lupa mensosialisasikan kepada mereka kalau seandainya mereka belum terdata, mereka juga harus melaporkan diri kepada PPS. Artinya bisa melalui kepada PPS, tidak mungkin tertutup, mereka bisa langsung melapor kepada Panwascap juga tidak masalah. Yang penting mereka ini masuk data sebagai data pemilih. Berarti kerja-kerja Bawaslu ini salah satunya yang Bapak sebutkan tadi mengawasi setiap tahapan yang Bapak jelaskan tadi tentang pemutakhiran data pemilih. Yang kedua tadi adanya kita memberikan pelayanan contohnya belum terdaftar, ayo daftarkan dirinya sebagai pemilih seperti itu ya Pak. Gitu. Nah, Pak Encon, tidak terasa kita sudah di penghujung obrolan Pak Encon. Nah, setelah sekian lama menjadi penyelenggara pemilu, apa kesan yang mendalam yang Bapak rasakan dan apa pesan juga untuk pengawas-pengawas lainnya atau yang akan memulai menjadi pengawas pemilu nantinya seperti itu? Gini Beta, kesan bagi saya itu merupakan satu kesenangan tidak bisa saya ucapkan lah dengan kalimat bagaimana senangnya saya bisa meluruskan masyarakat di wilayah saya untuk tidak terjerat dalam hukum pidana pemilu ini. Kadang-kadang mereka kesalahan, tapi dengan berkat gambaran ataupun arahan-arahan dari kami selaku penyelenggara itu bisa meluruskan mereka sehingga mereka tidak jadi terjerat dengan kesalahan-kesalahan yang akibatnya adalah pelanggaran pidana. Itu merupakan kesan bagi saya yang bisa membantu masyarakat saya terjerat dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian juga pesan-pesan saya terhadap kawan-kawan dari penyelenggara berikutnya, tolonglah jaga kode etik kita selaku penyelenggara. Nampakkan kemandirian kita, jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan kode etik selaku penyelenggara seperti berpihak pada satu kandidat, berusaha untuk memenangkan satu calon. Jadi tetap jaga kode etik kita selaku penyelenggara di pemilu. Pak Encon, terima kasih sekali Pak Encon sudah bercerita tentang pengalaman Pak Encon sebagai Panwascam di Kecamatan Lua. Boleh sedikit Pak Encon sebelum kita tutup closing statement-nya untuk sahabat Bawaslu kita yang nonton. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kawan-kawan, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, persiapkan diri Anda untuk periode berikutnya. Wassalam. Nah, sahabat Bawaslu, demikian podcast kita kali ini. Jangan lupa terus support kami dengan cara like, komen, dan share. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Bawaslu, demikian podcast kita kali ini. Jangan lupa terus support kami dengan cara like, komen, dan share. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.